Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Ermita Dahliana, MPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMA 11 Pekanbaru. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Windu, guru geografi SMA 11 Pekanbaru. Selamat pagi Bu Windu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Ibu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelumnya saya melakukan proses supervisi ke kelas mana Bu? Kelasnya nanti di 10.7. Kelas 10.7 jam keberapa Ibu? Jam ke-7 dan jam ke-8. Jam ke-7 dan jam ke-8. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini Ibu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Oke, kenapa kita melakukan percakapan observasi adalah ini adalah tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar pembelajaran Ibu berjalan dengan baik dan sehingga murid belajar dengan efektif. Oke Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Kira-kira nih yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu hari ini apa Ibu? Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Baik itu melalui gambar maupun foto dan juga video. Tujuan pembelajarannya hanya satu ya Ibu? Iya. Tujuan yang Ibu capai untuk pembelajaran kali ini hanya satu. Baik Ibu, area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke, Iya. benar Ibu? Betul. Betul, oke. Nah Ibu, saya ingin dengar baik nih bagaimana rancangan pembelajaran Ibu di kelas. Mungkin bagaimana strategi pembelajarannya, media pembelajarannya, metode pembelajarannya. Silakan Ibu. Oke. Kalau untuk metode pembelajaran, nanti pendekatannya saya menggunakan saintifik. Untuk yang modelnya discovery learning. Nah, mungkin untuk nanti pembelajaran di dalam kelas, saya akan membentuk kelompok untuk di dalam kelas dan para peserta didik melakukan menganalisis gambar-gambar yang nanti akan saya sajikan. Oke Ibu, berarti dengan model pembelajaran saintifik dengan metode based learning ya Ibu ya? Iya. Oke Ibu, baik Bu, rencana yang akan Ibu laksanakan nanti itu adalah berarti menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya Ibu? Ya, betul. Oke, nah bagaimana dengan penggunaan media pembelajaran di kelas Ibu? Untuk media di kelas nanti saya akan menggunakan laptop dan akan menggunakan PowerPoint. Selanjutnya saya akan menggunakan beberapa soal untuk mengukur kemampuan daya tangkap siswa. Baik Ibu, nanti jam 7.08 saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu, melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Nanti setelah itu kita lakukan lagi kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Setelah itu baru berakhir dengan percakapan pra-observasi ya Ibu. Nanti akan didampingi oleh guru pengajar praktek saya. Oke. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat lakukan dari hasil percakapan kita pagi ini Ibu? Dari yang saya dapatkan untuk hari ini adalah setidaknya saya mampu menyiapkan materi saya dengan baik dan menyiapkan alat dan media dengan tepat supaya pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih karena Ibu sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi. Sampai ketemu nanti di kegiatan pembelajaran observasi di kelas Ibu. Setelah itu baru kita lakukan perbincangan kembali di pasca observasi ya Ibu. Demikian percakapan kita pagi ini. Sampai ketemu di observasi kelas. Sampai ketemu. Semoga kita sehat selalu. Salam sehat.
Salam guru hebat. Terima kasih Bu Indu. Selamat pagi. Siang semuanya. Oke, untuk memulai pelajaran di siang ini, ketua kelas tolong dipandu pimpin doa untuk hari ini. Silakan. Semua bersiap. Sebelum belajar, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Bu. Oke. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Walaupun siang hari kita tetap semangat. Ibu minta tolong Nak, absen hari ini siapa yang tidak hadir? Jonathan. 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 Dan Jonathan, Elvis dan Emily ya. Terima kasih. Oke. Hari ini Pak kayaknya pada lemas. Boleh dong, Bu. Oke, bikin kita hari ini. Jadi, sudah bisa dibaca? Bisa. Ada 3 material, ada wortel, ada telur, dan ada kopi. Siapa yang paling bermanfaat? Saat ada 3 mangkok, mangkok pertama dimasukkan wortel, mangkok kedua dimasukkan telur, dan mangkok ketiga dimasukkan biji kopi. Hasilnya adalah ini. Bencana 1 tsunami, 1 gempa bumi. Oh iya, gunung meletus. Iya, betul. Gunung meletus juga salah satu efek dari adanya pertemuan 2 lempeng. Karena posisinya seperti ini. Ini lempeng samudera masuk menyusup ke dalam bawah lempeng benua. Dan di sini terjadi pergesekan ya. Lalu menjadikan di sini adalah dapur magma, terdapat magma yang dia akan nanti jalan keluar. Disinilah nanti terjadi gunung api. Ya, gunung meletus. Banyak gunung api di Indonesia. Contohnya Krakatau. Terus Gunung Sinabung ya, Merapi. Ada lagi Bromo ya, yang paling terkenal. Terus siapa lagi? Yang kampungnya Medan? Kerinci Medan? Enggak. Sinabung, mana Sinabung? Sinabung Medan. Dia kenalnya Danau Toba. Kalau coba kamu, kalau Danau Toba terbentuk. Selamat pagi Bu Indu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Bu, kemarin kita sudah melaksanakan observasi bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas. Perasaan saya setelah kemarin Bu Nisa melakukan observasi kepada saya tertantang untuk lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas dan juga menyiapkan materi secara detail, karena ternyata observasi supervisi itu rupanya berpengaruh besar terhadap kemajuan kinerja seorang guru. Oke Ibu, baik. Menurut Ibu, sewaktu pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan Ibu? 90% belum Ibu, masih ada kendala-kendala di kelas, misalnya anak kurang aktif dalam belajar. Jadi saya harus menyiapkan materi-materi atau menyiapkan stimulus
guna mempengaruhi anak supaya anak itu lebih giat lagi dan lebih aktif lagi dalam belajar. Oke, Bu, dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan, menurut Ibu, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan dan sudah sangat memuaskan hasilnya kepada anak? Kalau sesuai yang direncanakan sudah Ibu, hanya saja tadi ada aktifan siswa menjadi kendala. Hanya saja kalau memuaskan atau belum, setelah adanya supervisi itu saya menjadi lebih tahu, oh rupanya saya masih harus belajar banyak lagi. Jadi kalau dibilang puas, saya belum puas. Saya masih pengen meningkatkan lagi bagaimana cara seorang guru mengajar lebih menarik untuk siswa ikuti, dan materinya lebih bagus lagi dari mungkin materi-materi yang sudah saya kembangkan selama ini. Berarti kesimpulannya masih kurang puas. Di bidang mananya yang tidak puasnya, Bu? Mungkin interaksi saya dan siswa ya Bu, karena saya menganggap siswa itu masih kurang aktif. Mungkin juga kesalahan dari saya kurang menstimulus siswa, atau mungkin stimulus saya terhadap siswa itu masih kurang. Jadi siswa belum bisa konsentrasi penuh terhadap pelajaran yang saya berikan. Dari tadi yang Ibu ceritakan, berapa persen perkiraan ketercapaiannya, Ibu? 75% mungkin Bu. Kalau menurut dari yang saya rasakan ya di dalam kelas, sekitar 75%. 75% ya, Bu? Menurut Ibu, hal apa yang perlu ditingkatkan lagi? Mungkin stimulus untuk siswa supaya lebih giat lagi belajar. Terus mungkin interaksi saya dan siswa juga yang harus ditambah lagi Bu, karena saya menganggap kadang anak agak kurang konsentrasinya saat saya memaparkan materi seperti itu. Dari tadi anak kurang konsentrasi itu, Bu, hambatan apa yang menurut Ibu yang paling menonjol? Anak kadang-kadang karena dia hilang konsentrasinya dalam pembelajaran, dalam proses itu Bu, kadang saya merasakan kesulitan untuk mengembalikan konsentrasi anak, karena itu nanti akan mengurangi durasi saya mengajar, karena saya harus memberi stimulus ulang. Padahal kan kalau misalnya anak itu terjaga konsentrasinya, saya akan lebih enak melanjutkan proses pembelajaran itu. Tapi karena ada anak yang tidak konsentrasi, saya harus mengembalikan, dan itu kadang berpengaruh juga terhadap siswa yang sudah konsentrasinya terjaga bagus Bu. Jadi saya harus bagaimana caranya supaya hambatan ini dapat cepat saya hadapi dan saya kembalikan dengan kondisi kelas yang seharusnya. Jadi Bu, dari cerita Ibu yang panjang tadi, kira-kira menurut Ibu bagaimana posisinya langkah Ibu ke depan? Kalau untuk itu mungkin saya akan memberikan materi yang lebih menarik lagi untuk siswa. Itu termasuk strategi lah berarti? Strategi, iya. Terus mungkin saya akan memberikan stimulus yang kekinian, yang maksudnya siswa akan, oh ya nih, asik juga nih belajarnya. Terus bisa juga saya akan merubah metode belajar saya, misalnya dari hanya sekedar pakai PowerPoint atau diskusi menjadi sebuah permainan-permainan seperti itu. Jadi Ibu ceritakan tentang metode kekinian. Metode kekinian itu contohnya saya kemarin sempat, sebelum kemarin saya di supervisi, saya sebenarnya melakukan ada beberapa materi yang saya di dalamnya melakukan permainan, dan rupanya anak lebih accepted di situ Bu. Mungkin karena kemarin saya belum memikirkan dan menyiapkan hal yang segala semacamnya itu maksimal, makanya saya kemarin tidak memakai. Padahal pernah saya memakai itu. Jadi kita bermain kartu Bu, nanti anak-anak itu mengembangkan kartu, bagaimana kartu itu ditempatkan ke materi yang sedang saya ajarkan. Jadi anak itu berlomba-lomba. Rupanya anak lebih senang, karena kalau temennya ada yang salah, kita akan memberikan hukuman atau akan memberikan sanksi, yang dimana sanksi itu
berdampak positif terhadap pembelajaran. Kapan strategi itu dalam pembelajaran ini kapan Ibu terapkan? Mungkin semester ini, karena semester kemarin kan saya masih meraba-raba. Nah, semester ini mungkin bisa nanti kita uji coba lagi. Strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu akan dilakukan semester ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terwujud dan bisa terwujudnya siswa yang berminat belajar, dan kita juga harus usahakan kita itu harus bisa bagaimana caranya anak itu belajar dengan nyaman dan tenang sehingga terjadi interaksi timbal balik ya Bu, yang lebih nyaman. Ya, semoga Ibu tetap semangat, teruskan rencana Ibu, terwujud hanya rencana pembelajaran yang maksimal dan yang berpihak kepada siswa ya Ibu. Siap. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Mohon bimbingannya Ibu untuk saya yang masih belajar. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Baik, terima kasih pertama Ibu Windu sudah Ibu ya. Windu, Windu Pak. ya. Iya, Windu, Pak. Windu. Oh, Windu sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf mengganggu jam, mungkin ada jam kegiatan lain. Iya. Nah, jadi percakapan ini antara CGP kita, Ibu Nika dengan Ibu tentang kegiatan yang sudah dilakukan, sudah diobservasi oleh kita. Nah, yang mungkin sedikit yang saya komentari dengan kegiatan kita pada pagi hari ini dari kriteria yang sudah Ibu Mita lakukan, tidak menggurui, tidak menjadi pertanyaan atau sikap yang menggurui kepada Ibu Windu. Percakapan dua arah dengan saya menjadi banyak inisiatif dan kita banyak percayakan sudah berkembang masing-masing mendengarkan, mengulang, jadi sudah dilakukan juga dari mengulang apa yang sudah disampaikan. Terus pertanyaan menggunakan pertanyaan yang menggali, tidak beberapa pertanyaan yang menggali ini rasanya memang agak sulit sih Pak. Tadi sudah berusaha menggali apa yang jawaban-jawaban dari itu. Terus percakapan yang menghasilkan tindak lanjut konkret juga muncul. Tidak lanjut konkret berasal dari redaksi sejawat. Itu tadi sejawat kemarin. Nah, mungkin untuk perbaikan sedikit. Kalau kemarin kita belajar coaching alur cerita, apa yang pertama? Mendengarkan dengan tujuan percakapan itu harus disampaikan oleh kan kita sendiri. Apa tujuan kita pembicaraan kita? Ini kita praktek kemarin juga. Apa tujuan kita pertemuan kita? Nah, itu itu. Ya, satu mungkin. Terus yang kedua, penutupannya itu tutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya juga meminta kepada coachingnya. Nah, itu dari kriteria. Dari segi pasca observasinya, semuanya sudah ya, menanyakan apa yang sudah dilakukan dulu, menyampaikan catatan. Nah, ini mungkin sedikit. Kalau bisa, catatan yang Ibu sampaikan itu betul-betul hasil observasi di kelas itu. Kan ada rubrik yang diberikan, misalnya ketika ada yang menyampaikan pendahuluan, gitu kan, itu poinnya berapa? Sampaikan itu. Dari segi untuk menyampaikan pendahuluannya, saya ini misalnya 3 kurangnya sih atau bagian sampaikan betul-betul data yang kita dapatkan, karena ya fungsi observasi itu kan mengambil data dari observer itu, mengambil data dari kegiatan yang dilakukan. Nah, sampaikan data yang kita dapatkan dari kegiatan. hari ini percakapan kita tentang pasca observasi sudah selesai. Apa kesimpulan dari itu? Kesimpulan dari ini yang saya dapatkan adalah pembelajaran saya di kelas masih kurang. Seperti yang saya bilang tadi Bu, saya belum puas dan saya masih mengira-ngira kekurangan saya di angka 25%, tingkat kepuasan saya hanya 75%, sehingga mungkin di lain kesempatan saya akan lebih meningkatkan lagi, apalagi untuk pembelajaran di jam-jam terakhir seperti itu Bu. Jadi untuk materi, untuk stimulus siswa, saya akan tingkatkan lagi supaya siswa tertarik belajar dengan saya di mata pelajaran geografi. Terima kasih Ibu, semoga Ibu bisa menerapkannya di kelas ya Ibu. Tetap semangat selalu Ibu, selalu tersenyum kepada siswa agar siswanya bisa belajar dengan baik Ibu. Terima kasih Ibu. Kembali Bu.
kasih Bu.